What's Trending. Hai, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Hari ini Lea mau bahas cerita garda depan perangi perkawinan anak. Nah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN baru-baru ini mengungkap perkawinan anak masih jadi penyebab stunting di negeri plus 62. Direktur Komunikasi Informasi dan Edukasi BKKBN, Sutri Ningsih menekankan perkawinan anak erat kaitannya dengan stunting karena anak secara psikologis dan reproduksi belum matang. Dan menurut Sutri Ningsih, usia ideal menikah bagi perempuan mulai dari usia 21 tahun, sedangkan 25 tahun untuk laki-laki. Sementara nih, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Perkawinan, diatur batas usia pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan wanita 16 tahun. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan perkawinan. Beberapa dalih pernikahan anak di Indonesia adalah persoalan ekonomi, minim edukasi, norma agama, penutupan sekolah hingga menghindari kehamilan di luar nikah. Sedangkan beberapa risiko pernikahan anak adalah peningkatan risiko terjadinya penyakit menular seksual, meningkatkan kekerasan seksual, dan terampasnya masa remaja. Melansir laman Alodokter dari Kementerian Kesehatan, terampasnya masa remaja ini mampu menyebabkan sang anak putus sekolah, harus bertanggung jawab setelah menikah hingga mencari nafkah bagi keluarga. Kurangnya kedewasaan secara psikologi dan ekonomi juga dikatakan mampu menyebabkan berbagai masalah ekonomi dan gangguan mental. Misalnya, gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, sampai depresi. Nah, belum lagi stunting yang juga jadi dampak yang mesti banget dipertimbangkan. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang akan dialami anak hasil dari pasangan perkawinan anak. Anak gagal tumbuh dan mengalami gangguan metabolik saat dewasa. Kita mau bahas persoalan ini lebih lanjut, tapi setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @humxx. Stunting atau keterlambatan pertumbuhan pada anak merupakan masalah gizi kronis yang mempengaruhi jutaan anak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak yang lebih pendek dari seharusnya, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan kemampuan belajar mereka. Lanjut @masxx. Kalau mentalnya belum siap nikah, mending gak usah nikah dulu dah. Nikah bukan soal balapan. Jangan mikirnya senengnya doang. Menikahlah jika kamu udah benar-benar siap berumah tangga dengan segala konsekuensinya. @nya XX. Anak sekolah ya belajar aja sih. @muxx. Kenapa sih anak belasan tahun tuh pada ngebet banget nikah? @chxx. Pentingnya edukasi pranikah. @afxx. Aku benar-benar gak suka alasan daripada zina dijadikan justifikasi pernikahan dini. Padahal ada banyak cara untuk ngendaliin nafsu. @menxx. In my opinion, Indonesia gak akan pernah bisa menghentikan pernikahan dini selama biaya kuliah masih mahal. Temen gue yang nikah rata-rata gak kuliah akibat gak sanggup bayar UKT dan ketolak KIP. Selagi itu oknum-oknum gak becus kerja, pernikahan dini bakal terus terjadi. @auxx. Di negara ini emang nikah itu adalah sebuah prestasi tertinggi, bukan jadi S1, S2, S3, dan lain-lainnya. Makanya gak heran angka pernikahan dini lebih tinggi dari angka orang-orang yang setidaknya bisa lulus SMA. Tapi berbanding lurus juga sih sama tingkat perceraian yang juga sama tingginya. Ngobrolin soal masih maraknya perkawinan anak, saya mau ajak Anda menyimak kisah-kisah guru yang bekerja keras mensosialisasikan dampak perkawinan anak. Pertama, kita ngobrol bareng seorang guru dari Purwakarta, Pak Dian Misastra.
Saya mau bertanya nih Pak soal tingginya angka stunting nih Pak yang BKKBN mengatakan bahwa salah satunya nih karena masih tingginya pernikahan anak dan saya dengar sendiri kan Bapak jadi salah satu orang yang mensosialisasikan dampak-dampak dari pernikahan anak. Nah mungkin melihat persoalan ini seperti apa Pak? Untuk mencegah pernikahan anak di usia dini ini, terus terang saya suka melakukan sosialisasi lah, khususnya di lingkungan saya, di sekolah saya gitu. Terlebih lagi efek dengan adanya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini anak di usia yang belum matang ini sangat rentan sekali gitu untuk pembangunan keluarganya, untuk keharmonisan keluarganya, dan hal ini berdampak pula pada orang tuanya juga gitu Bu. Iya. Kalau kiat-kiatnya sih saya suka ngobrol-ngobrol sama orang tua siswa gitu, memberikan pengarahan, terus menyebutkan dampak-dampaknya seandainya hal tersebut dilakukan gitu. Bahkan ada hal-hal lain yang kalau anak ini nih cenderung orang tuanya ini pasti kalau anaknya keluar sekolah itu pasti nanti dinikahkan. Sampai saat ini saya masih pegang ijazahnya nggak saya kasih. Orang tuanya nanyain, Pak, ijazah saya mana? Ijazah nanti kalau ada kebutuhan saya kasih, tapi saya nggak bakalan saya kasih, takutnya nanti dinikahin. Oh ya udah Pak, nanti saya ambilnya kalau udah dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan, udah mau kerja dan lain sebagainya. Ya, kata saya itu. Pak, tapi kalau selama sosialisasi selain tadi mengobrol, apa aja sih Pak biasanya yang dilakukan? Ada cerita-cerita nggak Pak terkait mungkin sosialisasi yang Anda lakukan? Oh, nah kalau saya terhadap orang tua ini lebih ke ini Bu, masa depan anak. Jadi si anak perempuan ini selama masih masa sekolah ini harus didukung oleh orang tuanya untuk bisa sekolah. Saya contohkan pada guru-guru muda, murid-murid saya juga yang sudah jadi guru, inilah bahwa perempuan itu bukan hanya diperuntukkan di dapur saja, tetapi mereka juga bisa berkarya. Siapa tahu anak ibu ke depannya nanti bisa memberikan manfaat lebih gitu di keluarga, bisa mengangkat harkat martabat keluarga dengan pendidikan gitu. Jadi yang suka saya contohkan itu yang benar-benar real, bukan hanya yang hanya imajinasi saja sih Bu. Okay. Terus saya juga suka ngomong ini Bu, nanti kalau dulu kan wajar 9 tahun ya, kalau anaknya belum lulus SMP, belum lulus SMA, kalau nanti nikahan, guru-guru itu tidak akan pernah hadir di pernikahan mereka. Saya ancam seperti itu. Iya. Iya. Pak, tapi kalau respon atau mungkin tanggapan dari orang tua sendiri ketika Bapak memberikan sosialisasi seperti ini tuh seperti apa Pak? Mungkin ada penolakan atau ada malah jadi lebih mengerti lagi, oh jadi seperti itu atau gimana Pak? Ya kalau awal-awalnya sih, apalagi yang orang tuanya benar-benar nggak pernah sekolah gitu ya, hanya memikirkan keluarganya saja, hanya memikirkan tingkat ekonominya yang pas-pasan gitu. Mereka suka mikirnya begini, emang Bapak mau bantu kalau anak saya sekolah? Suka bilang seperti itu. Nah, kalau 1-2 orang saya suka koordinasi dengan pihak sekolah. Nah, yang kemarin aja yang terakhir tuh, Pak, anak saya nggak bakalan disekolahin katanya. Karena nggak mampu. Kata saya kan udah nggak punya suami katanya. Terus nggak mampu lah katanya untuk menyekolahkan, untuk pakaian dan lain sebagainya. Bu, saya harap anak ibu disekolahkan. Nanti saya ngomong ke pihak sekolah SMP. Sampai akhirnya saya nego ke pihak SMP agar anaknya bisa sekolah dengan adanya bantuan, baik itu dari seragam, pakaian, seragam sama buku-buku. Nah, SMP juga alhamdulillah mereka bisa bantu dan akhirnya alhamdulillah bisa sekolah juga gitu Bu. Yang orang tuanya yang kekeh kadang-kadang sampai ngomongnya mau tanggung jawab katanya anak saya. Ya saya kasih dulu solusi Bu. Pak, begini kata saya. Anak Bapak kan belum bisa bekerja juga belum bisa, umurnya juga masih tahap belajar. Seandainya ada di rumah juga pasti harus dikasih jajan dan lain sebagainya. Mending manfaatkan buat cari ilmu, kata saya seperti itu. Terus sekarang anak Bapak syukur-syukur kalau langgeng sekarang rumah tangganya. Gimana? Karena pemikiran mereka ini masih belum dewasa. 1 tahun, 2 tahun mereka pisah sudah punya anak. Nanti balik lagi ke ibu dan bapak. Nambah dong kata saya itunya. Beban bapak dan ibu bukannya meringankan malah jadi nambah beban kata saya. Ada yang masuk dan alhamdulillah sampai saat ini anak-anak itu khususnya perempuan ya. Kalau laki-laki nggak ada. Perempuan mereka
alhamdulillah bisa sekolah, meskipun ya kebanyakan tak sampai tahap SMP karena tahap berikutnya ini lumayan agak jauh, meskipun sekarang ada SMK di daerah sini, tapi peminatnya masih kurang. Tapi sampai saat ini, sepengetahuan saya, anak-anak tidak ada yang menikah di bawah usia yang sewajarnya ya, menurut undang-undang. Jadi kata saya, kasihan Bu, nanti kalau nikah punya anak. Meskipun belum punya anak ibu kalau nikah tidak punya surat nikah, kata saya. Tidak punya akta nikah, harus dikumahakeun. Atau mau bagaimana? Tunggu Bu, kata saya. Sekolah dulu, kalau enggak ngaji. Ya Pak, katanya. Ya seperti itu Bu sih, saya suka ngobrol-ngobrol sama orang tua. Pak Dian, boleh saya tahu Bapak tuh mulai sosialisasi di Purwakarta kan ya Pak ya? Itu di tahun berapa sih Pak? Saya mulai ini sejak sekitar tahun 2000. Sebetulnya sih dari 2004-an lah. Itu udah mulai. Saya kan masuk sekolah itu tahun 2003-2004. Nah, kalau dulu itu kan banyak yang nggak sekolah. Mungkin kalau dari 30 siswa itu, khusus perempuan ya, paling yang melanjutkan 2-3 orang ke SMP. Sisanya enggak. Belum tahun 2000-an tuh. Kebanyakan 1 tahun, 2 tahun setelah lulus SD nikah. Nah, setelah ada saya masuk, ternyata kasihan gitu. Nah, akhirnya kebetulan ada bekerjasama dengan, dulu itu ada dari yayasan juga yang mau bangunkan SMP. Jadi saya cari-cari siswa terus membangun semangat mereka buat sekolah gitu. Awal-awalnya sih jarang juga yang sekolah, tapi sampai saat ini alhamdulillah mereka tuh lebih terbuka gitu Bu. Jadi anak-anaknya juga punya mental bahwa mereka tidak mau dinikahkan sebelum usia matang. Mereka ada yang pengen kerja dulu dan lain sebagainya gitu Bu. Ya, berarti bisa dibilang udah ada perubahan ya Pak sejak awal hingga sampai saat ini terhadap pandangan. Alhamdulillah, iya betul, sangat. Yang saya rasakan usia saya waktu keluar SD saya, yang melanjutkan ke SMP saja Bu cuma 2 orang dari 20 dari perempuan itu berapa ya? 15 orang perempuan yang sekolah cuma 2 ke SMP. Dan sampai berikutnya juga sama. Sedangkan kan kata saya ke ibu bapak orang tua siswa itu, karena saya sering ngobrolnya dengan orang tua siswa ya. Sedangkan anak-anak ibu membutuhkan, perlu mengikuti perkembangan zaman. Kalau ibunya tidak bisa, ibunya kurang memahami, anak ibu mau nanya sama siapa, kata saya. Jangan sampai nanti kurangnya pengetahuan ibu berdampak pada anak ibu. Oh iya Pak, katanya. Dan ibu rasakan sekarang ketidaktahuan ibu berdampaknya sama anak ibu sekarang. Makanya anak ibu itu harus benar-benar punya pengalaman lebih, pendidikan yang tinggi, pengalaman untuk di luar yang cukup, kata saya. Syukur-syukur bisa memanfaatkan pengetahuan dan tenaganya untuk lingkungan, kata saya. Dan alhamdulillah Bu, sekarang tuh banyak yang sampai kuliah, banyak yang ya minimal mereka bisa memanfaatkan lah fungsi dari sekolah, pengetahuannya minimal bisa mengajarkan anak-anak mereka di rumah gitu Bu. Saya baru bisa sebatas ini, tapi yang saya rasakan ini adanya perubahan yang ya meskipun tidak terlihat secara signifikan, tapi adalah perubahan gitu Bu. Terima kasih banyak Pak. Saya yang terima kasih Bu. Selain Pak Guru Dian, Lea juga mau ngobrol nih sama guru sekaligus Ketua Gerakan Peduli Perempuan GPP Jember yang juga aktif mengkampanyekan soal perkawinan anak dan isu stunting yang menyertainya. Ini dia cerita dari Ibu Guru di Jember, Sri Sulistiani. Bu Sulis, pertama boleh diceritain bagaimana sih pengalaman Ibu dalam mengkampanyekan stop perkawinan anak nih Bu? Jadi Jember itu kan tertinggi se-Jawa Timur. Dispensasi perkawinannya mencapai 1.362 kasus di tahun 2023. Tahun 2004 sampai Juni ini 451 pasang pengajuan dispensasi perkawinan. Perceraiannya tinggi, 5.000 perkawinan, 5.300. Stuntingnya tertinggi se-Jatim juga 34,9%. Nah, terus kan ini kita bareng-bareng lah ya, semua bupatinya ini bikin surat edaran bupati untuk menambah syarat dispensasi kawin. Ada surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, ada psikolog, sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus
pengajuan dispensasi nikahnya jadi turun. Alhamdulillah. Tapi, ada tapinya nih. Ternyata ada juga itu yang nekat kawin siri anak-anak itu. Oh iya, Dan, kawin siri Bu. Dan kemarin hari Sabtu kita ketemuan beberapa organisasi masyarakat sipil di Jember. Ada yang cerita, ada yang sharing. Seorang kepala sekolah ya ada sharing bahwa di sekolahnya di dalam satu kelas isinya 30 orang, yang 6 orang udah kawin siri mulai kelas 2 dan kelas 3. Jadi waktu sekolah tuh mereka udah kawin siri. Oke. Nah itu sebenarnya apa sih Bu yang menyebabkan mereka akhirnya melakukan pernikahan anak bahkan gitu sampai nikah siri ya Bu ya? Itu kan berarti Iya betul. Itu yang menyebabkan yang pertama. Di Jember itu kan ada budaya pertunangan sejak dini. Bahkan ada yang masih di kandungan ditunangkan, Mbak. Kayak misalnya, aku sekarang hamil kan, Mbak Lea juga hamil ya. Ntar kalau jenis kelaminnya berbeda, kita jodohkan ya, kayak gitu. Ada masih. Terus ada yang masih anak-anak. Ini kok kita jodohkan aja anak kita. Jadi mereka ditunangkan waktu SD. Nah, kalau udah SD kelas 5, kelas 6 itu SMP pertunangan artinya kalau libur sekolah mereka tidur sekamar. Kayak gitu ada masih. Walaupun semakin hilang tapi masih ada. Yang kedua, kadang-kadang keluarga miskin ingin keluar dari kemiskinannya dengan mengurangi beban, dengan mengawinkan anaknya. Tapi padahal nggak juga itu pikiran yang keliru ya. Iya. Setelah kawin, nanti punya bayi, kembali lagi ke orang tua. Belum kalau cerai, belum kalau ada macam-macam lah. Itu mereka mikirnya nggak panjang mungkin. Terus kemudian ada juga yang memang pengaruh budaya ini ya, sekarang ini ya, melalui media sosial, gempuran drama Korea, drama Cina, media sosial, itu anak-anak pada kepingin, pada melakukan hubungan seks pranikah, pergaulan bebas ya, kayak gitu. Bisa mengakibatkan hamil. Ini kami juga menerima klien, ada mahasiswa, ada SMA pada hamil. Ya, kalau sudah hamil, arahnya ya seringkali ke pernikahan anak, walaupun masih belum umur, cukup. Terus ada lagi karena ya selain pergaulan itu ya, ada juga karena memang mereka berpacaran sehingga hamil duluan, macam-macam Mary. Oke, Bu, kalau boleh saya tahu, Bu, Ibu mulai kampanyenya tuh atau sosialisasinya tuh sejak tahun berapa sih, Bu? Dan sampai sekarang ini sudah banyak perubahan kah, Bu, mungkin di Jember? Kalau intens kami kampanye itu mulai 3 tahun yang lalu. Hampir 4 tahun ini intens. Kita bikin intervensi itu melalui pembentukan kampung remaja sehat. Kita bikin piloting gitu. Terus alhamdulillah di tempat piloting itu udah nggak ada kawin anak. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin piloting itu di sebuah kecamatan. Kecamatan itu ada 4 desa, 4 kelurahan. Nah, langkah pertama pada tahun pertama itu kita membuat piloting di 3 kelurahan. Terus kemudian tahun kedua, ketiga kita mulai mengembangkan lagi, bikin di 4 kelurahan lagi di kecamatan itu. Sehingga satu kecamatan itu menjadi semua kelurahan itu piloting kampung remaja sehat kita itu. Terus kemudian akhir tahun lalu itu diadopsi oleh Pemda untuk diterapkan di 31 kecamatan. Jadi seluruh kecamatan di Jember tuh mau diadakan piloting, satu kecamatan, satu desa. Jadi ini sedang melaju, ini adalah piloting di 31 kelurahan yang ada di 31 kecamatan. Harapannya nanti sih bisa semua kelurahan desa di Jember bisa dilakukan kampung remaja sehat. Bu, ini kan kalau kita ngomongin soal pernikahan anak gitu ya Bu, ini kan juga berdampak pada stunting ya Bu ya. Nah ini kan dikatakan dari BKKBN bahwa tingginya stunting ini masih disebabkan karena tingginya pernikahan anak. Nah mungkin Ibu melihat hal ini seperti apa, bukan mengingat pernikahan anak masih terjadi gitu ya Bu. Bahkan ini berdasarkan dorongan budaya juga, ekonomi. Padahal ya sebenarnya bukan solusi dari persoalan ekonomi tadi ya Bu. Betul, bukan. Jadi benar itu kalau nasional mengatakan bahwa perkawinan anak mengakibatkan stunting. Penyumbang terbesar stunting, betul. Karena rata-rata kota atau kabupaten yang tinggi perkawinan anaknya itu secara signifikan stuntingnya tinggi banget. Jadi kenapa sih kok sampai bisa stunting? Ya secara kawin anak ini artinya kan anak.
anak yang tumbuh kembangnya fisik maupun mental masih dalam pertumbuhan, jadi belum matang ya. Terus organ-organ reproduksinya juga belum siap untuk dibuahi. Sehingga terjadi yang pertama kalau terjadi kehamilan, dan itu kalau biasanya kalau perkawinan anak itu kan terjadi anaknya putus sekolah dan rawan KDRT karena belum bisa mengendalikan Emosi. emosi, sedikit tempeleng-tempelengan, pukul-pukulan. Ada yang sampai dipukul sama pakai besi, sampai pingsan gitu ada kasusnya. Dalam kondisi yang mental seperti ini, kemudian juga mereka rata-rata belum pada menghasilkan uang, ekonomi juga susah, terus gizinya kurang. Kemudian kalau terjadi kehamilan, maka ibu yang mengasup gizi, asupan gizinya itu mestinya dipakai untuk mengembangkan fisiknya, tetapi harus dibagi kepada bayinya di dalam kandungan, sehingga akibatnya ini yang ibu itu bisa keropos tulang, secara fisik kurang berkembang, secara mental juga enggak sehat, ekonomi juga kurang sehat. Jadi ini yang kemudian mengakibatkan bisa AKB, angka kematian ibu ya, kemudian kematian bayi yang baru lahir, dan kalaupun anak lahir itu rawan stunting karena memang sejak dalam kandungan ibunya udah nggak nyaman secara mental, nggak sehat, kurang sehat ya. Kemudian secara ekonomi juga masih was-was, kemudian asupan gizinya terpaksa dibagi dua, mestinya dia mengembangkan dirinya. Nah itu akhirnya anaknya stunting, kadang-kadang nggak sampai stunting, tapi rambutnya dibreak gitu loh Mbak, rambutnya itu jarang-jarang terus berdiri tuh. Gitu. Terus angka perceraian juga tinggi dan mengakibatkan adanya istilah jus janda usia sekolah. Mestinya usianya masih sekolah tapi udah nikah, udah kawin, terus punya anaknya kayak gitu, KDRT, perceraian, terus janda. Itu kita menemukan anak usia 16 tahun udah janda 2 kali. Ada. Punya anak 2, janda 2 kali. Nah gitu. Ada sebuah desa yang ada beberapa anak kawin sangat muda. Jadi kita intervensinya lewat program Kampung Remaja Sehat itu ada 2 ya sasarannya. Kita membentuk forum anak atau forum remaja yang di situ ada peningkatan kapasitas. Jadi adik-adik itu diajari bikin Canva, bikin flyer, bikin bagaimana caranya internet marketing, online marketing kayak gitu. Terus bikin produk apa yang bisa dijual. Jadi mereka dibikin sibuk. Kan kalau nganggur nanti kepikiran aneh-aneh gitu ya. Dibikin sibuk untuk meningkatkan kapasitas yang mereka sukai. Terus ada latihan online apa gitu. Terus juga menumbuhkan kesadaran kritis tentang kesehatan reproduksi. Pentingnya tuh kita jagain organ-organ reproduksi kita biar sehat dulu, biar bagus, biar matang, biar siap, nggak langsung dipakai sembarangan aja gitu. Terus ada info-info yang penting, akses misalnya beasiswa. Di adik itu kita undangkan teman-teman dari kampus, mahasiswa KKN itu biasanya ya. Kita kerjasama juga dengan kampus. Terus mereka cerita kalau kuliah itu ternyata gampang, banyak beasiswa di negeri juga bisa, di universitas swasta juga ada. Terus nanti kita hubungkan sama pihak rektorat gitu. Ternyata bisa ya, ternyata kuliah itu nggak susah, ternyata gampang, ternyata bisa kita jangkau walaupun kita miskin. Itu ada yang dapat kuliah, itu dapat beasiswa. Akhirnya nggak kepikiran kawin ya, karena seneng banget itu. Terus kenal sama mahasiswa, ternyata enak ya jadi mahasiswa itu asik ya, mereka tahu sendiri kehidupan mahasiswa. Ternyata seneng belajar itu ya. Sejauh ini mungkin yang menurut Ibu masih jadi tantangan untuk mungkin mensosialisasikan soal perkawinan anak dan mungkin kedepannya hal yang bisa dilakukan mungkin butuh intervensi seperti apa sih Bu supaya angka pernikahan anak tuh terus turun dan juga berdampak ke stunting gitu ya harapannya. Kalau angka pernikahan anak supaya turun, tentu harus semua kerja bareng ya. Apa yang bisa dikerjakan dan kemudian memperluas dampaknya. Kayak sekarang dengan bupati turun membuat surat edaran bahwa kalau dulu kan syarat perkawinan anak itu KTP, KK, KTP orang tua, sama alasan pengajuan dispensasi kawin. Gitu aja. Jadi terus biayanya berapa itu? Sekarang ditambah, biayanya ditingkatkan. Ditambah 800.000, kemudian harus ada surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Apakah betul dia itu misalnya hamil duluan, itu memang harus ada keterangannya bahwa dia emang hamil. Jangan ngaku-ngaku kayak gitu. Terus kemudian harus ada surat rekomendasi dari psikolog.
apakah betul anak ini sudah siap jika dikawinkan. Kalau memang betul-betul belum siap, ya nggak lolos. Terus ada surat keterangan dari rekomendasi dari DP3AKB. Di DP3AKB diwawancarai banyak, sehingga untuk mengajukan dispensasi kawin tuh kok kayaknya susah banget ya, syaratnya banyak. Kok ribet ya jadinya. Akhirnya mereka nggak jadi nikah. Ya udah ditunda dulu, nunggu lulus gitu. Itu cuma kurang setahun kok, nunggu aja sebentar lagi kayak gitu. Yeah. Cuman ya itu perlu diantisipasi, ada tren kawin muda. Sekarang kan di internet banyak tuh tren kawin muda, ta'aruf gitu. Jadi enggak kenal, cuma langsung dijodohkan gitu. Atau langsung menjodohkan diri, langsung kawin seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya di sini butuh para tokoh-tokoh agama untuk ikut berkampanye ya, supaya bahwa pemahaman yang seperti itu tuh keliru. Perkawinan yang pada waktu usia yang tepat, yang siap, ekonomi yang siap, mental yang siap, kuat, itu adalah yang utama. Bukan alasannya mau disegerakan aja menikah karena takut berzina. Nah itu kan kenapa pikirannya sejak awal udah dilengketkan sama zina. Ya jangan zina, belajarlah masih kecil gitu. Itu kayaknya butuh penyadaran yang terus menerus ya, supaya berhasil. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama Mbak Lea. Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku dirinya beruntung lantaran masih hidup setelah insiden penembakan saat kampanye di Pennsylvania 13 Juli lalu. Trump mengatakan banyak orang yang mengatakan kepadanya kalau dia hidup karena Tuhan. Trump mengatakan selain luka di bagian telinga, lengan kanan Trump juga lebam. Di pemilu Amerika Serikat 2024, calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump menggandeng Senator Ohio J.D. Vance sebagai pasangannya. Filipina berencana membangun sebuah stadion yang bisa digunakan musisi internasional sekelas Taylor Swift. Rencananya, stadion ini akan dibangun di kawasan ekonomi khusus di Bamban, 100 km barat laut Metro Manila dan bagian dari New Clark City. Salah satu ambisi yang digaungkan Filipina adalah Taylor Swift Concert Ready by 2028. Stadion ini disebut-sebut bakal dibangun di sebuah pusat hiburan dengan luas lahan 40 hektar. Perkiraan biaya pembangunannya pun mencapai 32 miliar peso atau sekitar 8,8 triliun rupiah. Targetnya pembangunan rampung di 2028. Animasi yang menceritakan kisah Minions dan Gru Family berhasil mencetak rekor setelah Despicable Me 4 tayang di bioskop. Despicable Me menjadi waralaba pertama yang berhasil mendapatkan penghasilan mencapai 5 miliar US dollar. Pendapatan ini tercatat setelah Despicable Me 4 mendapatkan 437,8 juta US dollar selama tayang di bioskop. Besarnya pendapatan dan minat animasi Despicable ini dianggap memperkukuh dominasinya. Melansir Variety, waralaba animasi terlaris lainnya adalah Toy Story dengan penghasilan 3,27 miliar US dollar. Posisi selanjutnya adalah Ice Age dan Frozen. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Agama buka suara terkait tudingan korupsi pembagian kuota haji tahun ini. Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Hilman Latif mengatakan, kuota yang ditetapkan oleh pemerintah sudah dilandasi kesepakatan dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Hilman Latif menambahkan, celah kecurangan dalam penetapan kuota haji sangat kecil, sebab jumlah kuota sudah ditetapkan dalam sistem haji elektronik milik otoritas Arab Saudi. Selanjutnya ke Jawa Timur. Hendak maju Pilkada 2024, 3 pejabat PJ Bupati Wali Kota di Jawa Timur mengajukan pengunduran diri. Ini dikonfirmasi PJ Gubernur Jatim Adi Karyono. Adi mengatakan PJ yang mengundurkan diri berasal dari daerah Bondowoso, Jombang, dan Magetan. Pengunduran diri dilakukan setelah ketiga pejabat tersebut positif maju ke Pilkada 2024. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pejabat kepala daerah yang mau maju di Pilkada 2024 mundur dari jabatannya. Instruksi ini mengacu peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU.
Terakhir kita ke Makassar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Makassar telah memulai pemasangan jaringan internet berbasis satelit Starlink di Makassar, Sulawesi Selatan. Uji coba pemasangan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu digelar di 6 titik di Kepulauan dan 4 titik di lorong-lorong Makassar, Sulawesi Selatan. Pemasangan dilakukan di Kepulauan Barang Lompok dengan kecepatan 150 Mbps. Wali Kota Makassar Mohramdan Pomato berharap pemasangan ini akan selesai dan memperbaiki akses internet di wilayahnya. Internet Starlink diperkirakan akan lebih efektif, cepat dan kuat untuk wilayah kepulauan. Diproyeksikan internet ini akan mencerdaskan anak-anak di kepulauan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum saya tutup perjumpaan kita hari ini, bantu kami yuk untuk mengenal kamu lebih dekat lagi. Kunjungi website kbrprime.id untuk mengisi survei pendengar dan dapatkan official merchandise KBR buat kamu yang beruntung. Periode survei ini akan berlangsung hingga 30 Juli 2024. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending bareng Lea. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.